Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di channel ini dan sekarang kita akan lanjut ngobrol mengenai perkontenan, khususnya mengenai YouTube. Nah, ada pertanyaan, apakah nge-YouTube di tahun 2024 worth it atau enggak? Oke, jadi ini udah akhir November, sebentar lagi Desember, terus 2023 habis, kita masuk 2024, dan so far sepertinya rule-nya untuk YouTube hampir sama, nggak ada banyak perubahan, dan kemungkinan apa yang kita saat ini hadapi di 2023 akan juga berlaku untuk di tahun 2024. Jadi oke, apakah worth it atau enggak? Simpelnya kalau kita mau ngomongin worth it atau enggak, kita ngomong mengenai effort versus outcome atau usaha versus hasil gitu ya. Terus juga kita ngomongin mengenai ekspektasi dan realitas. Nah, di video kali ini saya akan tampilin realitas hasilnya seperti apa. Jadi kita ngomong aktualnya kayak apa. Sedikit disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan di sini banyak dari pengalaman sendiri. Jadi mungkin nggak sama persis dengan channel-channel lain, tapi kurang lebih mirip-mirip lah ya, nggak beda-beda jauh. Oke, pertama kita akan ngobrolin dulu mengenai CPM, RPM, dan mekanisme aliran uang atau aliran dana di YouTube. Simpelnya gini men, jadi anggap aja YouTube itu adalah media iklan. Oke, nah ada pengiklan masang di YouTube. Setiap 1000 kali tampil dia bayar berapa? Itu namanya CPM atau cost per mil, M-I-L-L-E gitu ya. Jadi kalau misal cost per milnya adalah $10, maka tiap kali iklannya tampil sekitar 1000 kali, maka dia bayar $10. Gitu. Nah, dari apa yang dibayarkan oleh pengiklan itu akan dipotong 45% untuk YouTube dan 55%-nya untuk konten kreator yang ditempelin iklannya. Oke. Nah, itu namanya nanti RPM, revenue per mille, revenue per mil. Jadi konten kreatornya dapat berapa rupiah atau dolar per 1000 kali videonya tampil. Jadi di sini kebayang apa yang diperoleh oleh konten kreator itu berhubungan dengan pengiklannya. Jadi kalau pengiklannya berani jor-joran ngeluarin duit, maka si konten kreatornya dapatnya juga banyak. Nah, sekarang kita cek realitas. Berapa sih dapatnya dari channel YouTube? Saya akan tampilin statistik atau analytics-nya dari channel ini, dan teman-teman jangan kaget ya, hasilnya banyak banget. Oke, ini dia hasil dari channel ini. Totalnya untuk 28 hari terakhir ada 2.500 view. Kemudian totalnya adalah 94,5 jam tayang. Total subscribernya nambah 8 dan revenue-nya kira-kira 18.000. Jadi dari channel ini saya dapat 18.000 rupiah dari hasil 2.500 view. Oke, kebayang? Terus mungkin ada yang mau nanya, dapat 18.000 doang kok masih nekat nge-YouTube? Oke, santai coy, tenang. 18.000 itu banyak loh, bisa buat beli siomay, terus dapat teh botol juga, terus bayar parkir, masih ada kembalian. Asal siomaynya nggak pakai telur ya. Tapi serius, sebenarnya ini adalah salah satu channel saya yang monetize dan ini yang sepi. Ada channel lain yang memang dipakai buat nyari AdSense. Channel ini enggak. Tapi daripada mubazir, saya pakai buat studi kasus dan juga buat sharing-sharing. Siapa tahu juga nantinya jadi rame. Oke? Oke, sekarang kita balik lagi ngobrolin mengenai RPM. RPM itu bisa beda-beda untuk negara yang berbeda-beda. Artinya, kalau misal kita masang iklan di Amerika, sama di Singapura, sama di Indonesia, tentu saja akan beda. Karena audiensnya beda, tingkat pengeluarannya beda-beda. Oke, jadi di sini kebayang ya bahwa untuk iklan itu si pengiklan masang jadinya CPM, kemudian masuk kemudian jadi RPM untuk ke konten kreator. Jadi bahwa negara yang beda-beda untuk target iklannya akan menghasilkan yang beda-beda juga untuk kreatornya. Nah, kita buka sekarang ada sedikit data di internet. Ini adalah listing negara-negara yang dikumpulkan oleh blogger Nexus untuk CPM-nya. Oke ya, nyambung ya, CPM, RPM, kemudian untuk konten kreator. Nah, ini ada misalnya nih, kita lihat negaranya Switzerland gitu. Itu angkanya lumayan besar, yaitu untuk Switzerland sebentar di sini adalah 3,87 dolar. Oke, untuk CPM-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk Singapura misal ya. Singapura itu 2,9 US dollar. Oke. Sementara untuk Indonesia itu levelnya di 0,2 dolar untuk CPM-nya. Jadi di sini kelihatan ya, emang beda-beda untuk tiap negara ada level CPM yang berbeda-beda. Sebagai perbandingan, ini juga ada data yang saya download dari channel saya yang buat nyari AdSense. Nah, ini ada beberapa negara, mungkin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini emang ya RPM-nya mungkin tinggi, tapi karena view-nya nggak banyak, ya saya hide aja ya, daripada bikin pusing. Nah, ini ada beberapa negara, ada 10 negara yang RPM-nya tinggi. Jadi,
Kalau saya nyari-nyari di statistik atau di analytics-nya nggak ketemu sih yang langsung nampilin RPM per negara. Jadi saya download, di sini kelihatan revenue-nya, kemudian kelihatan berapa kali nge-view-nya. Terus tinggal dibagi dari revenue dibagi view-nya, ketemu kurang lebih berapa. Terus yaitu dikaliin 1000, jadinya RPM. Oke, matematik aja simple. Nah, di sini kelihatan yang gede ada Swiss, Australia, Denmark, United States, Amerika, Norway, kemudian New Zealand, Jerman, terus ini Inggris, Kanada, dan Belanda. Jadi ini negara-negara yang RPM-nya tinggi. Artinya kalau kita ngonten terus ditonton sama orang-orang di sini, dapatnya lebih gede. Selain negaranya, hal lain yang juga mempengaruhi nilai RPM adalah temanya. Jadi temanya si YouTube atau temanya konten itu akan nyambung sama iklan yang dipasang di situ. Nah, iklannya ini untuk produk atau bisnis apa, itu juga ngaruh nanti ke nilai CPM-nya atau nilai ongkos dari iklannya, yang nantinya juga ngaruh ke RPM, terus ngaruh ke pendapatannya konten kreator. Nah, ini ada listnya di website vloggerpro.com. Ini disebutin ada niche yang di situ RPM-nya tinggi. Ini ada email marketing, insurance, sell house, dan sebagainya. Jadi kalau dilihat memang yang angkanya gede-gede itu adalah yang ada hubungannya dengan industri atau bisnis yang di situ banyak duit ngalir gitu ya. Jadi orang siap untuk ngeluarin duit ngiklan dengan dana yang besar supaya ya karena emang returnnya juga gede gitu. Ini di website lain smbillion.com disebutin ada beberapa niche yang juga CPM-nya gede. Ini ada affiliate marketing, terus kemudian ada ini trading, investing gitu, terus ada dropshipping, print on demand, dan sebagainya. Jadi ya simple, ini salah satu yang gampang kelihatan, trading, investing. Di situ ada banyak duit ngalir, dan ya efeknya di situ orang berani masang duit banyak untuk iklan. Balik lagi ke pertanyaan, apakah worth it untuk nge-YouTube di tahun 2024? Kalau teman-teman ngejarnya dari AdSense atau dari hasil langsung dari YouTube-nya, maka ada beberapa syarat, yaitu pertama adalah kalau channel teman-teman udah gede banget. Misalnya kayak Deddy Corbuzier atau kayak Guru Gembul gitu ya. Terus yang kedua, kalau misal channel teman-teman ngebahas hal-hal atau tema-tema yang nilai RPM-nya tinggi. Misalnya mengenai investasi, real estate, dan sebagainya, itu biasanya gede. Atau yang ketiga, kalau misal kontennya teman-teman target audiensnya adalah internasional. Jadi ada negara-negara yang CPM RPM-nya tinggi, itu akan ngebantu hasilnya bisa jadi lebih banyak. Terus gimana kalau misal teman-teman ternyata channelnya nggak gede, terus juga kemudian temanya bukan yang RPM tinggi, dan kemudian targetnya juga domestik, gimana ya? Oke. Jangan berkecil hati, karena pada saat kita men-sharing sesuatu yang bermanfaat, maka kita juga akan dapat manfaat dari situ. Minimal kita nambah skill presentasi, dan juga kita akan nambah temen di platform YouTube. Di sisi lain, kalau boleh saya saranin, teman-teman manfaatkan YouTube untuk media promosi dan branding. Jadi nggak cuma nungguin dari AdSense, tapi juga dimanfaatin untuk nge-support bisnis teman-teman di luar YouTube. Memang sih di YouTube ada membership, ada supers, kemudian ada juga shopping. Tapi terus terang, saya nyalain atau aktifin supers, sampai sekarang belum ada yang ngeklik super thanks. Jadi terus terang secara personal saya nggak akan andelin itu. Oke, gimana caranya manfaatin YouTube untuk branding dan promosi? Simpelnya gini, misal teman-teman punya usaha bengkel, terus bikin channel YouTube, maka di channel YouTube itu teman-teman bisa ngajarin atau nge-share caranya ngerawat motor di rumah. Misal cara bersihin supaya kalau misal disemprot air, semprotnya nggak kena ke sirkuitnya motor dan sebagainya, atau cara ngebersihin ini kaki-kakinya, cara ngebersihin di roda-rodanya dan sebagainya. Nah, dari situ teman-teman akan building audience, akan ada banyak yang lihat, ada banyak yang tahu bisnisnya teman-teman. Terus kalau yang saya sering lihat adalah teman-teman yang fotografer. Mereka punya channel YouTube, tapi saya nggak yakin mereka nunggu AdSense dari situ. Mereka pakai channel itu untuk nge-branding, bahwa orang kalau pengen tahu, oke, fotonya si ini bagus apa enggak, terus kemudian behind the scene-nya kayak apa, orangnya asik apa enggak, maka mereka akan lihat channel itu, terus kemudian orang akan mutusin, oke, gue akan nge-hire dia buat project gue berikutnya. Jadi kesimpulannya, worth it untuk nge-YouTube di tahun 2024 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi terus terang ini adalah opini saya sendiri, jadi kalau misal teman-teman punya pendapat yang berbeda, monggo silahkan, nggak masalah, silahkan taruh di komen kalau perlu. Dan itu saja untuk kali ini, semoga memberikan gambaran yang cukup clear untuk teman-teman semua. Dan kita nanti akan coba sambung lagi dengan video berikutnya, masih ngomongin mengenai YouTube juga. Semoga teman-teman gak bosan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum.